Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan konten Apologet Islam Indonesia bersama host Kores Chris dan juga Juli Tot yang ada di backstage. Lihat dia kalau udah kerja cabut dia ke belakang, nggak tahu ngapain. Sisanya gua sekarang. Tapi nggak apa-apa karena kontennya akan selalu seru seperti biasanya. Dan sebagaimana biasa kita akan bincang-bincang mualaf. Di sini sudah ada mualaf muda yang ganteng dan gagah dan cerah wajahnya, Ikhwan. Masya Allah. Ya Allah. Siapa dia? Silakan perkenalkan diri Anda. Siapa Anda, Bre? Nama saya Yosua Christian. Saya lahir di Jakarta. Umur saya sekarang 26 tahun. Oke, namanya Yosua Christian. Umur 26 tahun ya. Buset. Ya. Muda banget. Nah, ini terus si Juli Tot nanya nih, cari jodoh yang kayak gimana? Udah ada istrinya, Bego. Bukan take me out. Ini sudah diteken oleh Islam. Mantap. Alhamdulillah. Umur berapa? Umur 26 tahun sekarang. Oh, mualaf dari mana? Mualaf dari umur 17 tahun. Oh, bukan, maksud gua agama apa? Agama Kristen. Oh, dulunya. Iya. Ya siapa tahu Kristen tapi agamanya cong sang sang sang. Oh iya, sama kayak dia. Islam tapi namanya Ganesha. Iya, kita punya nama yang begitu-begitu. Iya. Udah berapa lama mualaf nih? Saya dari umur 17 tahun. 17. Buset, muda banget. Masih pas baru lulus sekolah saya udah mualaf. Lulus sekolah mana? SMP? SMK. 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 Di situ mualafnya. Mualaf. Oh, Masya Allah. Begitu lulus saya mualaf. Oh. Ya dapat hidayah lah. Alhamdulillah. Terus sebelum mualaf nih di agama lama, Iya. apa status keagamanya di agama lama? Saya statusnya Kristen. Bukan, maksudnya di Kristennya itu remaja gereja atau pendeta muda atau jemaat biasa. Saya jemaat biasa. Taat nggak? Ya lumayan taat. Lumayan taat. Lumayan taat. Oh, mantap. Lumayan taat. Oke. Terus Yosua Christian Ya. ngapain masuk Islam? Ya dengan seiring berjalannya perjalanan hidup saya menemukan apa itu kebenaran di dalam sebuah agama. Saya belajar sendiri, mencari-cari tahu apa itu agama Islam. Saya menemukan yang saya tidak temukan di agama sebelumnya. Kenapa tiba-tiba kepikiran belajar sendiri agama Islam? Kenapa? Kenapa tiba-tiba kepikiran belajar agama, pengen tahu agama? Kenapa? Karena di lingkungan saya tuh teman-teman semua, kerabat-kerabat saya tuh Lingkungan. rata-rata itu orang Islam. Oh. Dan saya dapat masukan, lu kenapa nggak masuk Islam? Cuma saya belum menemukan yang pas di hati saya gitu. Jawaban yang benar-benar apa yang saya mau gitu. Dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan jawaban itu di agama Islam. Yang sebelumnya saya belum pernah rasakan di agama sebelumnya. Oh, jadi hidayah itu datang dari lingkungannya yang Muslim Islami ya? Ya, karena Nah, terus di apa yang benar-benar membuat lu tertarik di lingkungan Islam tersebut gitu? Sampai lu milih pindah nih di umur yang muda. ya karena dia mentoleransi walaupun beda agama gitu. Karena Masih toleransinya. toleransi. Toleransinya, Bre. Toleransi. Mana ini yang suka-suka framing-framing? Karena toleransinya. Iya, Oh, semua Masya Allah. teman-teman saya, itu kerabat saya semua gitu. Ya mendukung saya, cuma kan saya nggak mau karena paksaan. Kalau apa-apa tuh nggak mau karena paksaan, ya karena keinginan saya sendiri saya maunya. Ya dari hati saya lah gitu. Nggak mau saya karena begini begitu. Saya nggak mau, saya mau cari tahu sendiri kebenarannya gimana, betul apa enggak, masuk di akal dan pikiran atau enggak, bukan karena siapapun. Ya alhamdulillah saya menemukan semuanya Di umur 17 itu ya. di umur 17 tahun. Sekarang 26. 26 berarti berapa? 9 tahunan ya? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Anak muda, Bre. Mantap betul kayak kemarin. Terus pertama kali mengenal Islamnya dari mana kalau di lingkungan itu secara spesifik? Secara langsung gitu. Iya, Secara pertama spesifik. kali kenal Islamnya. Oh, ini tuh beda tuh dengan keyakinan gua kayak gitu. Sebenarnya udah lama sih kalau kenal itu, cuma saya bilang tadi saya belum yakin. Pada suatu saat tuh ada momen saya kerja di daerah Jakarta, saya punya bos, ya bercanda-bercanda lah. Jo, ngikut yuk. Ngikut ngapain om? Saya panggil om tuh bos saya. Ikut yuk sholat. Ya bercanda-bercanda lah gitu kan. Saya ikutin, saya liatin gerakannya walaupun saya belum tahu bacaannya ya. Rasa penasaran saya sih yang lebih kuat.
saya coba ikutin. Oh ikut waktu diajak ikut ya? Padahal Saya bercanda tapi ikut. Saya Oh, gitu. ikutin. Oh Saya gitu. ikutin karena rasa penasaran saya. Heeh. Saya cobain di situ. Nggak tahu nggak tahu kenapa tiba-tiba setelah selesai gerakan sholat, saya ngikutin sholat itu air mata saya berlinang. Hati saya menangis langsung. Masya Allah. Nggak tahu kenapa itu ya tiba-tiba aja gitu. Itu bosnya lihat lu berlima itu atau lu lagi sendiri? Lihat karena kan saya posisi dia di depan, saya di belakang, dia ngikut sholat, saya ngikutin gerakan aja ya, ngikutin aja lah gitu. Ya pas habis selesai ngikutin gerakan sholat itu, ya berlinang air mata saya, dia langsung merangkul saya, nenangin saya, nanya saya nggak bisa jawab, gugup bener-bener. Masya Allah. Hati itu gimana gitu rasanya. Oh itu ya, apa ya, pertama kali lu ini nih apa agama Ya kok bisa memang gini ya, magisnya ya. itu dia yang saya temukan. Kalau masalah kayak aturan-aturannya udah mulai saya pelajarin, cuma itu yang saya benar-benar rasakan di diri saya sendiri tuh, kok bisa kayak gini, saya belum pernah merasakan ini sebelumnya gitu. Masya Allah. Mantap, mantap. Terus hal pertama kali yang membuat lu tertarik sama Islam apa? Atau yang itu tadi? Salah satunya itu. Terus yang kedua tadi saya bilang toleransi. Toleransi. Terus yang ketiga itu ya karena saya menemukan jawaban itu. Apa jawaban apa nih? Jawaban yang saya cari selama ini, ketenangan hati. Ketenangan, bre. Ketenangan hati. Islam tuh tenang, ketenangan hati dapat di situ. Tenang soal apa nih? Emang waktu itu galau apa? Kalau ingat, kalau masih ingat. Ya karena itu saya baca ajaran ini lagi. Sedangkan ini agama Islam ini saya pelajari sedikit masuk di akal, masuk di akal. Yang ada di dalam salah satu contohnya yang dilupakannya rezeki kayak tadi yang kok bisa ada gitu di Al-Quran, semuanya dijabarin. Oh ini benar gitu. Kayak ini deh yang selama ini saya cari. Mantap, mantap. Gitu. Oke. Terus ketika di momen-momen lu sedang mencari dan tadi lu bilang seperti tidak mau pasangan gitu kan, Iya. pengen ini apa sendiri. Ya, Apa yang membuat lu ketika lu tahu Islam itu benar, apa yang membuat lu tidak segera masuk Islam saat itu? saat itu saya mencoba memantapkan diri dulu. Saya nggak mau kalau saya udah masuk ke situ, saya nggak mau main-main lagi lah kayak sebelumnya gitu. Saya pengen ya hidup saya tuh jalannya bener lah. Gitu. Ya mumpung saya masih muda, saya nggak pengen terjerumus ke hal-hal yang nggak baik kayak sebelumnya gitu. Saya pengen memperbaiki diri dulu gitu. Oh jadi di situ itu yang menunda lu untuk segera ya, walaupun udah tahu Islam benar, tapi pengen mantap banget dari hati dan pengen ketika masuk gua harus serius ngejalaninnya. Itu dia. Mantap. Terus pas lu syahadat nih kan, akhirnya lu memeluk Islam. Bagaimana respon keluarga besar atau keluarga inti lu, Yos? Wah, itu kalau itu bener-bener di luar dugaan sih. Ya memang karena lingkungan keluarga tuh rata-rata ya itu balik lagi ke Kristen. Ya sangat-sangat kecewa lah sama saya. Sampai ya saya dikucilin, dijauhin, sampai orang tua saya pun sendiri, ya bapak saya ya. Saya cerita pengalaman pribadi sedikit. Ya sampai benar-benar kecewa lah gitu. Karena kan mungkin harapan dia tuh saya anaknya lah gitu. Karena bapak saya ya sedikit apa ya dibilang terlalu inilah sama agama gitu. Oh ini apa terlalu namanya kuat. taat lah ya, Kristen Ya. taat. Bisa dibilang bahasa ininya garis keras lah gitu. Garis awal. Ya benar-benar ini banget gitu. Tapi nggak sampai radikal kan? Enggak sih kalau Keras aja. Oke. keras. Nah terus kecewanya kayak gimana diungkapinnya? Atau dilakukannya? Ya benar-benar kecewa sampai saya tuh pada saat itu kan baru lulus ya. Ya masih biaya hidup tuh masih ditanggung lah sama orang tua. Ya salah satunya ya uang jajan di stop, jatah semua di stop. Terus sampai dia kecewa, saya tahu mualaf,
sampai bener-bener ya saya cerita sedikit lagi nih. Cerita yang banyak, Bre. Cerita yang banyak. Pribadi saya, bapak saya tuh sampai kecewa sampai saya pengen digantung waktu itu. Innalillahi. Buset. Dia ngucapin atau udah nyiapin alat-alatnya? Enggak sih, baru ngucapin doang ya, ngasih peringatan lah gitu. Oh gitu. Ya. Ya mungkin saya berpikirnya positif ya, namanya orang tua kan, saya kebetulan anak satu-satunya nih dari orang tua saya. Oh tunggal ya? Saya Dari anak berapa tunggal. bersaudara? Satu. Oh iya. Gitu. Ya mungkin kekecewanya sangat berat. Apalagi saya ada keturunan darah Batak gitu ya. Mungkin ada marganya kan. Ya sangat kecewa sih mungkin. Oh iya, untuk yang belum tahu, ini aku kasih fun fact. Jadi Yosua Christian ini adalah ananda dari Bunda Leni. Dari Bunda Leni, ikhwan gitu. Nggak ada marganya. Marga saya Sianturi. Oh, marganya Sianturi, Bre. Sianturi ngikut bapak. Ikut Bapak. Jadi menariknya ini nanti kita bahas Bunda sedikit ya. Ya. Jadi menariknya mereka berdua, Bunda Leni sama Yosua Christian sebagai anandanya, ketika masuk Islam pengalamannya masing-masing, Bre. Pengalamannya masing-masing gitu. Beda. Nah, itu menariknya di situ. Nanti kita ke sana ya. Dan kita juga sempat dapat cerita yang cukup mengernyitkan hati lah waktu ngedengar proses mualaf secara singkat Iya. dari Bunda Leni soal Iya. ini Yosua gitu. Tapi itu nanti. Nah, dilanjut lagi tuh ini nih. Tadi kan sempat terucap mau gantung siapa? Iya, bapak. Bapak, cuma kan alhamdulillah nggak kejadian kan, hanya Nggak di ucapan aja. kejadian, iya. Nah, yang pertanyaan gue gini, itu ketahuannya gimana lu mualaf? Ya karena waktu itu saya sempat diajak ke rumah saudara. Begitu waktu itu pas banget bulan puasa ya. Belum lama saya mualaf tuh berapa bulan puasa. Di situ bener-bener ujian saya buat menjalani ibadah puasa tuh, wah berat banget sih awal-awal. Udah belum terbiasa buat puasa, udah gitu ya namanya orang Batak kan ya gitulah, hidangan makanannya adalah makanan-makanan begitulah. Begitu apa nih? Ya Nggak makanan mateng. haram lah. Oh, haram, oke. Ya ada haram lah gitu. Saya disediain di situ, posisi saya lagi puasa, disediain minum, disediain makan, ada makanan gituan. Waduh, gimana nih saya? Cara nolaknya ini gimana gitu. Sedangkan saya lagi menjalankan ibadah puasa gitu. Ya saya mencari alasan lah buat menghindarnya. Ya berjalannya waktu terus lama-lama ya bapak saya curiga, kok setiap ajan lagi ketemu kok tiba-tiba pergi, bilangnya mau ke warung lah, mau kemana lah gitu. Ya lama-lama mungkin dia mencari tahu dari lingkungan sekitar ya, akhirnya ya tahu ya gitu, dia marah banget ke saya. Oh, Bener-bener ketawa. Jadi itu ya 2 titik bikin curiganya tuh, pertama pas diajak makan nggak makan, Iya. terus yang kedua tiap adzan ngilang gitu. Ngilang. Oh, ngilang ngapain itu? Ya ke masjid. Oh alah, Masya Allah, ikhwan, mantep bet. Di masjid loh jamaah beliau ini. Keren. Ketahuan di situ ya. Oh, I see. Ya awal-awal sih enggak ya, tapi lama-lama ya ketahuan juga lah gitu. Saya belum berani ngomong langsung ya, karena kan saya tahu resikonya, pasti nggak mau bikin sakit hati orang tua juga gitu. Inilah akhlak muslim tuh gitu emang. Iya. Karena walaupun beda iman, tetap dalam Islam itu kita diwajibkan berbakti kepada orang tua kan. Ya benar-benar. Doi udah menjaga itu gitu. Terus itu kan dari orang tua ring satu lah ya, keluarga ring satu. Kalau dari Iya. keluarga besar? Kalau dari keluarga besar itu ya benar-benar kaget, shock banget sih. Walah, Benar-benar kaget. Itu kan saya cerita lagi ya. Ya. Kan di keluarga nenek saya lah, tante-tante saya, om saya tuh ya dari ada- bapak berarti ya, nenek dari bapak. dari ibu. Oh, dari Mama. ibu, oke. Dari mama ya. Itu kan ada yang muslim juga, karena ngikut suaminya tuh anaknya nenek, terus ada yang Kristen juga, tapi ya ibadahnya gitulah, yang masih bisa dibilang masih mendingan lah ya saya gitu. Makanya ada kekecewaan berat, kenapa kok kamu yang masih muda, harapan keluarga lah gitu, Oh, bisa masuk ke agama itu. siapa yang ngomong gitu? Om saya, Om, adenya mama adiknya mama, oke. gitu, ya. Bener-bener dia kecewa banget sih sama saya. Sampai suatu ketika tuh saya disuruh ke rumahnya, saya disuruh masuk ke kamar, pintu dikunci, wah, kepala saya dipegang kayak gini, didoain itu, ya Allah, itu benar-benar perang di dalam hati saya. Didoain dengan cara dia gitu ya, orang Kristen lah. Saya gimana? Saya sempet ya hati terketuk juga, cuma saya istighfar aja dalam hati. Istighfar saya dalam hati. Jangan sampai saya Ngaruh ya. Ketika diginiin ngaruh ya. ya bener, karena tatap muka terus dipegang gini terus didoain Ada dia. kekuatan.
sambil ya nangis lah gitu. Cuma ya saya kan Oh, dia sambil nangis nangis ya, kecewa lah gitu. deket banget ya. Ya bisa dibilang karena saya bilang tadi, saya itu harapannya lah gitu, ponakannya dia tuh yang masih bisa diarahin lah gitu. Oh gitu, oke. Gitu lah. Makanya ya gitu, dia kecewa banget, dia sampai nangis, dia sampai kamu udah yakin, sampai nanya ya, sampai ya ngejelekin agama Islam ya. Cuma saya nggak mau ini sih, saya nggak ambil. Nggak usah di expose. Tapi Iyalah. ada kata-kata begitu ke sana ada. Ada ya namanya dia juga Teroris. kecewa lah gitu sama saya. Kata-kata teroris itu. Iya ada. Kami tahu, Bre. Terus Ya gitu. nah, terus didoain nih kan, itu kan sempat bikin lo oleng, tapi ketika lo istighfar kalah tuh kan kekuatan yang Ya. bikin oleng itu. Ya saya jadi ya tambah yakin ya Allah, tolong saya kuatkan hati saya, jangan sampai saya goyang lagi. Saya juga nggak mau mempermainkan keyakinan saya juga lah gitu. Saya udah mulai Jadi pas dia yakin. berdoa ke jidat lo dipegang gitu, lo juga Kepala berdoa saya. dalam batin. Saya juga berdoa dalam batin, kayak perang batin lah gitu lah. Anjir, sama Waduh, Bre. bener-bener itu baru saya rasain ya. Kalau selama gereja sih ya kayak didoain pendeta gitu ya biasa aja gitu ya. Kalau itu karena emang dia mungkin bener-bener dari hati dia juga mungkin ya, buat doa buat saya ya. Iya. Makanya saya juga jadinya hati saya juga Itu kan di kamar ditutup tuh di kan. kamar ditutup satu ruangan. Lampu dimatiin atau nyala? Enggak sih, cuman ditutup aja gitu, masih biar jangan ada yang denger lah gitu. Oh gitu, tapi lampu nyala gitu ya. Nyala, Oh, biasa. anjir itu memang apa namanya didukung suasana juga berarti ya. Keheningan jadi suara tuh masuk banget tuh. Iya bener-bener. Ya gimana ekspresi dia juga sambil nangis-nangis. Sambil saya juga- nangis doi ya. Berarti Saya kecewa juga- banget sama lau mualaf itu, Bre. Bener kecewa. Karena ya harapannya yang tadi ya balik lagi kayak gitu. Gak Iya. ada lagi ponakannya lah. Diharapin buat apa sih? Ya maksudnya tuh kan ya generasi muda nanti kan bisa Oh, jadi panutan Kristen di keluarga. nah, gitulah Oh, maksudnya. kasih. Ke situ. Terus beres didoain kan? Ya Ngapain? dari situ ya bilang lagi ya saya udah yakin saya nyembah gitu. Yang yakin saya lah. Aku banget ya. Mantap banget anjir. Mantap banget, Bre. Tapi menang pakai pada doanya apa? Oke, terus udah ngomong gitu si Om Mungkin dia lost control juga ya, maksudnya kayak sampai nepak-nepak dia. Lu inget Tuhan lah gitu, jangan sampai keluar dari Tuhan. Ingat Tuhan lah gitu. Enggak nepak apa? Nepak nih, nepak paha. Oh, nepak paha lu. Ya lu inget Tuhan lah. Lagi duduk gini berarti ya. Ya sih, dia duduk ini. Ingat Tuhan lah gitu, jangan ninggalin Tuhan lah segala macam gitu. Ya cuma kan saya balik lagi tadi udah saya pelajarin kan, yang Kristen udah, yang Islam udah, kan saya menentukan pilihan saya, balik lagi kayak gitu. Iya. Ya, saya Oh, jadi itu Ikhwan, dia apa ada manfaatnya ke kita ketika dia itu mualafnya tertunda, dia memantapkan dulu. Ternyata qadarullah kejadian tuh. Dites betul-betul itu apa sih itu imannya. bener-bener sih. Kepake banget itu pemantapan gitu. Terus Ya dia sampai ya ngeluarin semua ekspresinya lah gitu ya. setelah doa ya. Setelah doa itu sampai dia tuh sampai ngeluarin ya kata-kata seperti itu, sampai kecewa banget gitu. Ya bener sih, efeknya dari situ ya saya mulai dijauhin sama dia, ya diasingkan. Oke, jadi beres gitu, beres di kamar. Habis saling meluapkan apa curhat lah ya. Iya, Terus keluar kamar, terus ngapain? saya memutuskan untuk pamit dari situ karena Pamit, karena oke. saya nggak mau ada keributan lah intinya. Makin memperkeruh suasana gitu lah ya. Ya, Oh, itu terus intinya. Ya saya pulang, ya saya ceritalah sama orang tua segala macem. oh, orang tua nggak ikut? Nggak. Oh, si Om. Enggak, saya sendiri. Hmm. Karena emang disuruh ke sana waktu itu. Oke, Disuruh main oke. gitu. Ya mungkin karena dia dapat info saya mualaf mungkin ya. Dapat info terus saya disuruh ke sana gitu. Saya udah tahu sih di jalan, wah pasti nanti diinterogasi nih ya kan. Ke sono jalan kaki naik motor. Naik motor, Hmm. naik motor. Lumayan sih dari rumah ke tempat Om. Mm-mm. Gitu. Saya udah nyiapin diri juga, cuma pas nyampe sono ternyata, wih di luar dugaan nih. Sampai dipegang kepala. Waduh, ya. kacau sih. Ya gitu, ya akhirnya dari situ ya mulai
ya saya diasingkan, dijauhin lah dari Sama keluarga besar. Keluarga besar. Ya biasanya kalau ada apa-apa ya dipanggil sini ke sini, ngumpul segala macem. Gitu. Ya mulai dari itu ya mulai diasingkan lah, dijauhin dari keluarga. Ya mungkin. Tapi alhamdulillah ya, bersyukurnya gua dengar cerita lu itu nggak ada sampai persekusi atau kekerasan fisik ya. Ya kalau kekerasan fisik sih nggak ada ya, cuma itu doang tadi kayak gini gitu, nepak-nepak gitu. Ya mungkin karena ngeluapin ekspresi dia juga kali, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah terus berarti udah 9 tahun nih. Ya Gimana? Masih sama dijauhin atau udah normal? kalau bilang dijauhin sih udah enggak, cuma kalau buat balik lagi kayak dulu udah enggak. Oh, sedekat dulu Nggak enggak ya? sedekat dulu ya, cuma saling menghargai aja, saling nyapa gitu. Alhamdulillah. Saya Cukuplah sih segitu ya. sadar diri juga, maksud dia kayak gitu ya udahlah. Saya juga nggak mau, maksudnya nggak mau ini juga lah, nggak mau ngemis juga. Ya yang penting saya kan ngargain dia sebagai keluarga, orang tua. Ya gitu. Ngemis-ngemis buat deket lagi maksudnya. Ya gitu. Saya nggak mau kayak gitu juga. Mantap. Tunggu. Nah tadi kan keluarga. Iya. Nah kalau misalnya respon dari teman-teman lu yang di agama lama gimana? Atau teman kantor lu yang agama lama? Kalau temen-temen di agama lama, wah itu bener-bener gimana ya? Bisa dibilang tuh mereka kecewa juga sampai ya lu kenapa kayak gini gitu. Kenapa lu sampai masuk Islam? Kok lu bisa kayak gitu? Katanya gitu. Makanya lu sering-sering ke gereja, saya bilang. Ya mau gimana kan namanya kita perjalanan hidup kan kita punya akal dan pikiran yang kita pakailah. Kita cari tahu kebenarannya gimana kehidupan ini. Ya saya intinya walaupun sebujat-bujatnya ya jangan sampai kehilangan arah lah gitu. Saya pengen nyari jalan yang bener lah. Jadi dari kalangan temen juga ada sempat mengucapkan kekecewaan. Kecewa sampai saya dijauhin ya, sampai dikata-katain lah segala macam ya gitulah. Kata-kata ini Islam lagi. Ya gitu, kata-katain Islam lagi. Ya. Cukup tahu. Terus gimana perasaan lu ketika pertama kali lu nyadar nih, Ya. konsep Tuhan di agama lama itu jauh banget bedanya sama yang di Islam. Gimana perasaan lu? Ya bener-bener tenang sih, bener-bener masuk di akal sih gitu. Karena kan semuanya dijabarin tuh di dalam Al-Quran. Tuhan itu satu, tidak beranak dan diperanakan gitu. Yang menciptakan langit dan bumi, bener. Tuhan itu bukan manusia. Ya kalau saya lihat dari sisi Kristen dan Islam, oh ini yang benar. Kan seharusnya Tuhan tuh satu, nggak bisa dilahirin, nggak bisa melahirkan gitu. Ya dia esa gitu. Ya bukannya dia dari anak manusia terus masuk rohnya, ya kalau dari agama sebelumnya kan gitu ya. Saya mohon maaf nih, bukan maksud menghujat agama sebelumnya. Tapi kan emang seperti itulah ajarannya. Kalau di agama Islam kan beda, jauh sangat-sangat berbeda. Gitu. Oh, jadi apa ketika lu tahu konsepnya itu lu tenang di situ ya. Ini cocok sama logika gua gitu. Ya benar. Karena kan kita punya akal dan pikiran ya, kita pakailah buat cari kebenaran itu. Mantap. Iya, Bre. Ini kalau kita flashback dikit ke ribuan tahun sebelum sono, Nabi Ibrahim alaihissalam pun sebelum mengenal iman yang benar, dia pakai akalnya. Iya, gitu. Benar. Dia lihat bulan, bintang, dia sangka Tuhan, ini bukan Tuhan gitu. Sampai akhirnya Allah berfirman kepada dia, akhirnya dia tahu Allah lah Tuhan yang benar gitu. Iya, Mantap. Terus ini agak gelap dan juga jangka panjang sedikit. Kalau lu bandingin nih, rasa takut akan kematian di agama lama sama di Islam, apa bedanya? Nah, ini dia, balik lagi. Kalau di agama sebelumnya kan itu ada, ya bisa dibilang kata-kata tuh dosa kita ditebus gitu. Sedangkan saya pikirkan lagi, balik lagi kan amal kebaikan dan amal keburukan itu kan pasti setiap manusia itu pasti bakal berlaku nanti di akhirat lah gitu. Masa kita membuat amal keburukan terus-menerus, nanti kita ditebus. Kalau menurut akal dan pikiran saya gak masuk akal sih kayak gitu. Kita kan hidup selama di bumi ini kan, di dunia ini kan pasti dipantau lah sama yang maha kuasa gitu. Dilihat kok kayak gini gitu. Kalau di agama Islam kan nggak fair gitu. Kita ada amal kebaikan, ada amal keburukan, itu nanti kita ditimbang di akhirat gimana gitu ya. Itu buat lu fair ya? Buat saya fair itu. Jadi lu nyari fair daripada yang enak? Ya benar. Karena ya itu lagi, balik lagi ke logika gitu.
Balik lagi ke logika. logika. Nah, terus soal kematiannya gimana? Maksudnya di agama lama tuh apa Kristen ya? Iya. Itu kalau soal kematian tuh gimana di sana? Di sana menakutkan nggak sih kematian? Atau bikin tenang atau kematian tuh dari siapa kalau mereka? Kematian itu dari yang di atas, katanya. Kalau yang sebelumnya tuh ya ada malaikat pencabut nyawa gitu lah. Ada malaikat gitu ya. Ya hampir mirip-mirip sih kalau masalah kematian itu di agama Islam tuh ada juga malaikat pencabut nyawa gitu ya. Cuma ya itu lagi yang saya nggak masuk logikanya tuh, kalau orang mati ya kan saya suku Batak ya, Kristen ya. Kok anehnya kok malah kayak ada pesta-pesta gitu loh di dalam kematian itu tuh. Itu yang menurut Tapi kan saya. keren, Presiden. Ya. Telah berpulang ke rumah bapak, pulang loh, bukan mati. Nah itu dia maksud saya itu. Lu agak aneh kalau kok mati kok perayaan gitu. Kok ada perayaan gitu kan, ini kan karena lagi kondisi berduka lah gitu. Ada kondisi, ada yang meninggal, berduka lah gitu. Potong babi. Nah itu dia kok malah kayak rame-ramean gitu, perayaan kayak seneng-seneng gitu. Sampai ya bahkan maaf aja ada bir lah segala macem gitu lah. Ada pir? Ya ada tuak lah gitu segala Oh, macem. bir. Ya seperti itulah. Oh, buat lu aneh itu ya? Aneh sih kalau menurut saya, kan ini lagi kondisi berduka lah gitu, maksudnya dalam kondisi sedih lah gitu, ada yang meninggal gitu, ada yang mati kan. Kok kayak gini gitu. Itu yang buat saya berpikir sih dari situ. Perayaan tuh pesta maksudnya ya? Ya pesta. Ya emang sih ada doa-doa gitu ya, doa-doa. Kan kalau meninggal ibadahnya namanya ibadah penghiburan. Iya, sampai pakai gitar. Penghiburan. Gitu. Ya. Menghibur Sistem siapa? lengkap. Menghibur keluarga. Lu juga gitu nggak dulu? Iya. Oh, jadi ada pestanya juga? Ya itulah fungsi gereja. Jadi gini, kalau lu nggak tertanam di gereja secara resmi, begitu anggota lu, keluarga lu meninggoy, gereja siapa yang lakukan ibadah penghiburan? Nggak ada yang mau kan, lepas tangan. Nah, iya. Oh, berarti wajib ibadah penghiburan itu? Wajib. Itulah kenapa lu kalau enggak gimana? Ya sedih aja lah, nggak ada yang bantu urus meninggalnya. Ya bantu urus meninggal, nggak usah dipestain, bisa nggak itu? Ya kalau mereka mau, tapi kan gratis. Gimana sih lu? Oh, gratis. Kecuali Ya. potong babinya ya. Potong babi. Kalau yang tim gereja datang bawa sound system, nyanyi, itu gratis mereka. Paling lu ngasih uang capek lah. Oh, gitu. Di situnya ya yang lu nggak. Ya, salah satu. Kalau di Islam? Ya kalau di Islam kan sampai ada pengajian ya kan, dibacain surat-surat, didoain bersama lah gitu. Maksudnya dikasih doa-doa yang terbaik lah buat ya yang meninggal tuh, biar supaya tenang di sana gitu. Jangan sampai ya balik lagi kayak tadi, kenapa kok malah dipestain gitu, padahal kan lagi berduka, kan harusnya kan sedih. Kalau di Islam itu jatuhnya nggak pesta ya? Enggak, kalau itu enggak. Oh, kalau itu enggak. Menurut saya itu enggak. Terus tadi kan salah satu lu bilang, salah duanya apa? Salah duanya orang meninggal itu ya gitu, kadang satu, kalau orang Batak tuh walaupun dia udah lama meninggalnya, kadang suka ntar dulu nunggu saudara dari jauh gitu, nunggu mau berapa hari pun kadang ditunggu sampai pakai pengawet gitulah. Iya, ada kayak gitulah. Langsung dikebumikan. Iya, nggak langsung kan, menurut saya itu kan ya kasihan lah gitu yang meninggal gitu kan, harusnya kan buru-buru gitu, kenapa harus diawetin dulu gitu kan manusia itu kan, bukan binatang. Itu bagian dari adat atau bagian dari agama? Kayak gitu, kayaknya dari adat sih, cuma kebanyakan kayak gitu sih kalau orang Kristen gitu. Oh gitu ya? Iya, kebanyakan kayak gitu. Ya mungkin yang ditunggu orang penting kan gitu. Ya biasanya keluarga Keluarga yang gitu ya, karena dia jauh gitu. Next. Nah, ini berikutnya kita jatuhnya ke, gua kadang suka takjub Iya. kalau misalnya ada yang dari Kristen masuk ke Islam itu, karena lu dari di mata gua ya, lu dari agama yang santai menjalani kehidupan, Iya. ke agama yang disiplin sampai lu mati gitu Iya, loh. benar-benar. Ya makanya gua ajaib, bre, buat gua itu ajaib. Makanya itu salah satunya yang bikin saya menunda sih sebelumnya itu, karena saya harus pikirin dulu matang-matang, jangan sampai saya udah terjun ke agama ini Islam kayak sebelum-sebelumnya lah gitu, enak-enakan happy gitu. Saya nggak mau itu, makanya saya coba mempersiapkan diri dulu lah gitu. Mantap. Nah, sama gini, bre, kalau dalam Kristen, kalau gua nggak salah kan Tuhannya ganteng, bre, ada di foto gitu. Iya. Rambut kayak abis apa,
basah lah, habis mandi, keramas. habis keramas, habis mandi gitu kan. Wajahnya juga putih, Iya. jenggot juga rapi, Iya. baju putih bersih kayak gitu. Kenapa? Kalau tinggalin bre, kan ganteng tuannya. Ya balik lagi tadi ke aturan itunya gitu. Kayak ajaran-ajaran agama tuh kalau bisa dibilang tuh ya nggak masuk akal sih, nggak masuk logika gitu. Tuhan ganteng kok nggak masuk akal. Bukan masalah gantengnya nih. Oh, Masalah apanya? aturannya gitu. Aturan apa nih? Aturan di agama sebelumnya gitu. Oh. Iya. Gitu. Jadi lebih ke aturannya ya. Lebih ke aturannya. Soalnya kalau di Islam bre, kalau di Islam itu ya namanya Tuhan, dia nggak berbentuk makhluk, nggak ada Ya. makhluk yang setara sama ini gitu. Nah, itu yang saya Nah itu tahu. kan lu perpindahannya kan cukup kontras gitu loh. Iya, benar. Nah buat lu itu susah atau berat tuh dari Tuhan yang wujudnya bisa kelihatan manusia di dunia sama ke Tuhan yang tidak terlihat. sanggup digapai oleh penglihatan mata di dunia. Nah, itu ya lumayan saya pelajarin dalam-dalam sih itu kalau Bagian itunya. bagian itu saya pelajarin. Hmm. Tapi ternyata ya memang benar. Yang benar yang mana menurut lu? Agama Islam yang benar gitu. Yang Tuhannya tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Nah, betul. Kalau misalkan seandainya bisa digapai dengan penglihatan mata, nanti ya bakal banyak yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Oh gitu ya? Pasti. Oh iya. Pasti bakal seperti itulah. Bisa dilukis kan, kalau dia bisa digambarkan. Wah, itu ini sih nggak masuk logika sih menurut saya. Gak masuk di logika ya? Nggak masuk. Oke lah. Ya ini kan apa namanya ikhwannya, balik lagi memang akal dan logika itu benar-benar salah satu faktor kunci lu menemukan jalan yang benar gitu, Ya. dalam Islam kayak gitu bre. Dan ini udah searah banget Yosua Christian ini. Iya. Nah terus kalau dulu nih bre, Iya. kalau dulu kan lu percaya dengan konsep kasih hilang musuhmu, ya nggak? Nah, itu. Nah kasih hilang musuhmu, Iya. itu kan konsepnya unik dan menarik ya. Iya. Cuma Kristen doang loh ada konsep kasihilah musuhmu. Kenapa kok konsep yang menarik dan unik ini kok lu tinggalkan dan lu pilih Islam gitu? Yang dimana Islam itu lebih kepada keadilan. Nah, itu dia. Balik lagi tadi ke situ. Kenapa kok bisa kasihilah musuhmu gitu? Ya kita kan manusia lah. Kita kan punya hati juga. Kadang kalau orang kesel sama kita, orang jahat sama kita, ya kita pasti punya rasa gimana lah gitu. Kayaknya kalau menurut saya, kalau kayak gitu nggak bisa sih. Nggak bisa. Nggak bisa mengasihi musuh. Nggak bisa kalau menurut saya. Ya mungkin kalau memaafkan lah bisa. Cuma kalau buat mengasihi kayaknya artinya tuh beda lah. Nggak masuk di akal juga kalau menurut saya gitu. Oh jadi kalau maafin mah masih Ya logis. kalau maafin ya kita maafin lah, wajar lah gitu. Cuma kalau buat kasihilah musuhmu kayaknya agak aneh sih menurut saya. Jadi diadili. Ya, Musuh tuh diadili. Harus adil lah gitu. Oh iya. Terus dulu juga nih, dulu kan lu konsepnya itu kalau nggak salah percaya Yesus dosa ditebus kan gitu. Nah itu. Kan itu udah apa ya? Udah karunia Tuhan lah ya. Kalau di Ya. konsep agama yang lama itu, Ya. itu kok lu tinggalkan juga, lu pilih dengan setiap manusia mempunyai ganjarannya masing-masing sesuai amal perbuatannya. Nah, itu dia. Saya bilang tadi, kok bisa kita kasih Yesus, kita bisa dosa ditebus. Nanti kalau kita seperti itu terus ya, yang ada nanti kita hidup mau dong, suka-suka hati dong, bahaya kalau kayak gitu. Nanti Oh bisa bahaya. nanti kita berbuat kejahatan, ya kan? Udah nggak apa-apa orang kita ditebus ini kok. Kita berbuat kebohongan, nanti gampang lah ditebus gitu kan. Nggak bisa kayak gitu lah, kan kita hidup kan dikasih jangka waktu kan, ada amal baik, ada amal buruk. Itu kan pasti nanti catat diadili gimana kita di sana nanti di akhirat nanti gitu. Itu lebih masuk akal buat lo ya. Lebih masuk akal. Amal baik, amal buruk itu. Iya. Oh, I see. Nah, ini dua terakhir nih pertanyaan dari gua nih. Iya. Kalau suatu hari ya keluarga atau kolega lo nanya nih ya, Iya. kenapa ninggalin agama lama padahal udah turun temurun, nanti miskin lo akan siap dengan menjawab seperti apa? Saya bakal jawab dengan, saya percaya rezeki itu, maut, jodoh, semua itu Allah yang ngatur. Gak mungkin kita hidup di dunia, gak mungkin kita dikasih cobaan tuh di luar dari batas kemampuan kita. Itu yang gue pelajarin dari agama Islam. Itu yang bikin gue yakin. Dan gue percaya memang ya namanya konsep rezeki ya, memang sih gak bisa bohong. Dari agama sebelumnya tuh ya full support lah kalau bisa dibilang. Ya, walaupun gak banyak, setidaknya
full support lah. Dan begitu gue masuk agama Islam, ya gue benar-benar ngerti arti kehidupan lah ya, namanya nyari rezeki gimana, yang namanya rasanya kesusahan gimana. Kayak buat pengen beli ini beli itu tuh harus berusaha sendiri. Kalau di agama sebelumnya kan ya bukan gimana-gimana ya. Kalau mau ini ya dikasih, kalau mau itu dikasih ya disupport. Dikasih lah. Tuhan. Enggak, dari keluarga gitu. Oh, dikasih keluarga yang Kristen di Ya, agama. Oh, gitu. gitu konsepnya. Oke. Ya gitu sih. Saya kan dia cerita pengalaman pribadi Iya, aja iya. gitu. Saya tapi nggak berpikir gue gara-gara masuk Islam jadi susah nih, gue jadi ini nih, jadi hidup gue jadi berat gitu, apa-apa susah. Mungkin pas awal-awal memang pernah berpikir kayak gitu, pernah, bener, namanya manusia nggak munafik, bener. Cuma lama-lama ya sering berjalannya waktu kan kita dikasih akal dan pikiran, yang penting sabar aja, pasti Allah nggak mungkin tutup mata buat kita, pasti kita dikasih jalan, walaupun nggak mudah kayak sebelumnya lah gitu. Kita bisa, yang penting sedikit-sedikit ya bisa beli ini, bisa beli itu dari payah sendiri lah gitu, Dan berusaha halal. sendiri. Dan alhamdulillah itu kita bisa ngasilin apa yang mau kita sendiri tuh tenang Tenang ya. bangga dalam diri kita. Itu jawabannya ntar. Kalau ada. Mantap Joshua Christian. Last dari gua nih ya. Last dari gua terakhir. Pesan dari seorang mualaf Ya. untuk para muslim yang dari lahir. Silahkan. Buat para muslim, gua yang sebagai mualaf jangan pernah buat takut, jangan pernah buat ragu buat sebar kebaikan semua ke orang-orang di sekitar. Tetaplah memberikan kebenaran, tetap sampaikan kebenaran. Jangan pernah musuhin orang-orang yang di luar agama kita, tetap rangkul mereka, kasih yang terbaik aja. Sama satu pesan gue, jangan pernah membedakan antara umat Islam dan Kristen gitu ya, hargailah gitu aja. Mantap. Itu dari Joshua Christian. Tapi emang membedakan ya? Kelihatannya kayak gitu ya? Ya enggak sih, cuma ya masukan aja gitu. Kalau bisa ya dirangkul lah, dikasih tahu masukan yang baik-baik gitu. Ya memang yang berikan dakwah bahwa ya, dakwah yang baik gitu ya. Iya. Oh gitu, ke situ ya. Tetap kasih Mantap. masukan lah. Masukan-masukan yang baik-baik Yang supaya baik-baik. nanti bisa seperti lu gitu. Ya mudah-mudahan, alhamdulillah. Amin, Allahumma amin. Oke, Yos. Thank you my bre untuk waktunya. Siap. Mantap banget. Tunggu belum beres. Lupa gua mau nanya yang ini, yang apa yang lu sama nyokap. Ini dikit lagi Ivannya sebelum close. Gua Ya, lupa, boleh. ini penasaran gua. Lu kan sama nyokap kan beda nih. Ya. Syahadatnya beda nih. Gitu. Beda. Nah, itu beda siapa duluan? Kalau dari jarak waktu gua duluan. Oh, lu duluan, baru nyokap. Nyokap. Nyokap ngikut tuh atau gimana konsepnya? Kalau nyokap dari bokap dia. Dari bokap ini yang sekarang, pas kenal bokap. Oh, pas kenal bokap. Iya. Bokap yang sambungin sekarang. Gitu. Ya kalau gue kan tahu Islam ini karena gue ya penasaran aja gitu, karena lingkungan gue tuh sekitar gue, temen gue, kerabat gue semuanya, lingkungan tuh hampir semuanya orang Islam. Ya nggak tahu kenapa ya, memang dari dulu temen kayak gitu, dan sempet dicengin juga gitu sama temen-temen. Kenapa sih lu nggak mau masuk ini sedangkan lu mainnya di lingkungan Islam? Oh gitu. iya. Ya kalau saya sih main sama siapa aja lah gitu. Oh iya, benar yang dia bilang, Bre. Ya kalau dia lingkungan memang. Jadi salah satu seni dakwah itu Ikhwan, lingkungan muslim yang islami yang memperlihatkan akhlak itu akan membuat orang-orang tertarik untuk kepada masuk Islam. Iya. Nah, terus kalau nyokap beliau iya memang melihat ini. Waktu itu ini kalau kalian pengen nonton lebih lengkapnya nanti nonton yang sebelumnya ya, Bunda Leni. Boleh. Nah, kalau nyokapnya itu dia ngelihat kok Islam bisa menyembuhkan orang yang Ya. sakit jin itu. Iya. Sama nonton Gurunda, itu nyokapnya, Bre. Apa, Bre? Kalau gue boleh tahu. Iya. Itu tangan kenapa? Ini dulu pas waktu saya kerja di pabrik, kecelakaan kerja, Om. Kecelakaan kerja. Sebelum mualaf atau setelah? Sesudah Sesudah mualaf saya menjalani 2019. Berarti itu berapa tahun mualaf kejadian? 2 tahunan. 2 tahunan setelah itu. 2 tahunan. Gimana kronologinya tuh? Kalau boleh cerita ya, kalau lu nggak keberatan. Ya, saya ceritain sedikit ya. Boleh. Jadi waktu itu tuh ya pas saya baru masuk kerja itu posisi saya lagi masih magang di sebuah pabrik. Ya, pabrik di sana lah. Itu posisi saya kejadian tuh pas lagi banget
baru bulan puasa jalan 3 hari. 3 hari. Emang nggak tahu kenapa, karena firasat atau feeling apa gimana ya. Itu biasanya saya malam tidur saya nggak bisa tidur. Sampai Sebelum pagi. kejadian ya? Sebelum kejadian sampai pagi, sampai beduk subuh tuh saya nggak bisa tidur. Sebelum subuh saya mandi, ya biar seger lah badan, sholat subuh kelar. Saya coba tidur lagi sebentar, kan berangkat kerja 6:30. Kan dekat ya dari rumah lah tempat kerja. Saya coba tidur sebentar lah, 1 jam, setengah jam, tetap nggak bisa. Tuh kayak hati gelisah gimana gitu. Ya begitu pas saya kerja, jam-jam sekitar 9:30 atau jam 10 lah gitu. Itu bener kondisi karena habis begadang mungkin, yang ngantuk ya. Tiba-tiba leyap aja gitu. Ya saya kena mesin press. Tangan kena mesin press. Ini 6 ruas nih, 3 jari 6 ruas. Kena mesin press. Ya begitu cepat. Press tuh yang tss gitu kan? Iya, itu mesin itu beratnya itu di tulisannya itu 500 ton. Wah, gede itu. Tapi alhamdulillahnya tuh saya masih bisa diberikan, masih selamat lah, masih hidup. Kalau saya nggak ditolong Allah, mungkin saya udah nggak ada kali sekarang. Karena posisinya mesin tuh, jadi naro, ambil, yang di atas taruh bawah lagi. Saya posisi kayak gini. Oh, pala lu masuk ya? Kalau misalkan saya nggak diselamatin Allah, mungkin udah nggak ada sekarang. Innalillah. Ya, makanya saya Alhamdulillah. positifnya di situ masih dikasih nyawa lah, masih dikasih hidup. Masih Alhamdulillah. Itu udah nikah? Posisi sebelum nikah. Sebelum. Oke. Ini apa? Terus berita nyampe ke keluarga? Nyampe. Bisa jadi bahan tuh. Iya, itu yang saya takutin, yang ada di pikiran saya tuh satu. Ini kalau orang tua nyokap tahu gimana ini? Masih sedihnya bukan main. Ya alhamdulillah itu saya pas itu ya ngerasain sakit aja, tapi ya nggak sampai yang namanya nangis gitu, kesakitan enggak. Ya cuman istighfar aja, istighfar. Astagfirullahaladzim, nih mimpi nggak sih, bener nggak sih saya sampai kayak gini gitu. Pas dibawa ke rumah sakit tuh perjalanan sampai istighfar aja, ya coba kuat lah, jangan sampai saya sampai kenapa-napa gitu. Ya begitu di rumah sakit dengar suara nyokap dari luar udah nangis teriak-teriak lah, di situ baru saya netesin air mata, bener-bener sedih banget. Oh bener ini kejadian ternyata. Bener, yang saya takutin tuh ibu saya. Ah iya, lupa yang ini. Yang saya takutin tuh ya ibu saya tadi, takut ibu saya depresi. Kalau saya sih ya mencoba, ya udahlah ikhlas aja lah, emang udah mungkin takdirnya begini, mungkin saya harus jalanin, ya mau gimana, udah kejadian kan gitu. Yang penting alhamdulillah saya masih dikasih selamat lah, masih dikasih hidup lah gitu. Kalau nggak ditolong Allah mungkin saya udah nggak tahu, nggak ada di dunia ini mungkin kayak gitu. Wih mantap bre, ahli bersyukur. Alhamdulillah. Apa namanya, keluarga besar lu tahu? Nah dari situ juga ya adalah omongan-omongan yang nggak enak lah dari keluarga saya yang agamanya sebelumnya kan, makanya kan masuk ke agama Islam kan jadi kayak gini kan. Ini kan banyak kan cobanya ya, cuma saya berpikir ya nggak apa-apa lah, mungkin udah takdirnya gitu. Toh saya juga masih bisa hidup, ya masih bisa. Oh, sama mereka dicocok-cocokin ya? Ya gitulah intinya, seperti itu. Yang penting saya masih bisa ya genggam ya, walaupun nggak kayak sempurna kayak kemarin-kemarin. Ya masih alhamdulillah lah, masih diberi hidup lah gitu. Alhamdulillahnya gitu. Iya, karena jatuhnya tuh apa ya? Misalnya mereka nih cocok-cocokin ke sana gitu kan. Mualaf kan banyak. Kenapa cuma lu doang kan gitu? Iya. Mualaf kan banyak gitu. Dan sekarang janganlah mualafnya gitu. Iya. Macam di mereka aja nggak ada yang pernah kejadian ketika kerja kena musibah tangannya putus. Pasti kan ada juga. Terus lu mau bilang apa? Kan gitu. Iya. Nah, gitu aja sih. Jadi mantap lah Yos. Iya. Iman lu kuat banget sehingga bisa menenangkanmu ketika lu mendapatkan ujian. Semoga Allah gantikan yang lebih baik, entah itu ketika masih di bumi ataupun nanti di jannah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, untuk Ikhwani Fisabilillah, para ahlu sodakoh, keluarga besar Muslim dan juga keluarga besar Apologet Islam Indonesia, jikalau kalian ingin membantu saudara kita yang mualaf ini, Yosua Christian, untuk meringankan sedikit bebannya, dan sekalian kalian juga beramal jariah bersama-sama, tafadhol silakan kalian nanti ke ini ya, sumbangsikan rezeki kalian di rekening Apologet Islam Indonesia di bawah. Nanti kalian pakai akad, itu berita acara dipakai, jangan malas isi gitu kan, untuk Yosua Christian kayak gitu bre, sehingga kami bisa salurkan dan nanti kami akan memberikan laporannya untuk menyalurkan rezeki yang telah kalian salurkan melalui kami. Begitu ya Ikhwani Fisabilillah ya. Iya. Nah itu deh Chris, thank you ya untuk waktunya. Sama-sama. Mantap deh, Masya Allah, banyak inspirasi yang bisa kita simak dari kesaksian dan kisah beliau.
untuk memeluk Islam. Semoga istiqomah Amin, sampai amin, kita ketemu di jannah. amin. Dan untuk kalian semua yang menyaksikan, jangan lupa support terus pergerakan Apologet Islam Indonesia dan sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, gimana bre? Sorry bang, buku bang. Aman. Itu bagus banget itu bre. Yang penting slow baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fisabilillah, dan kita sampai di penghujung acara di mana kita ada sedikit titipan dari umat melalui Apologet Islam Indonesia untuk orang-orang yang bersyahadat dan memeluk Islam, dan mereka memang mempunyai haknya, dan inilah hak yang kita berikan untuk mereka melalui API tentunya. Ya, Akhi Yosua Christian, ini ada sedikit titipan umat, jangan dilihat nilainya tapi lihat penghargaan dari umat untuk membantu sesamanya. Tafadhol, ini silakan diterima. Ya, kita foto dulu. Kita foto. Terima kasih buat Apologet Islam. Saya terima ini dan umat-umat Islam semuanya. Semoga berkah dan berguna buat saya. Terima kasih. Alhamdulillah, saya terima.